sama kita. Ibadah kita aja bukan buat Allah, ibadah kita buat kita sendiri. Kalau Anda nggak ibadah, Allah nggak berkurang kekayaannya. Makanya bukan buat Allah. Kalau satu Tanjung Pinang ini nggak ada yang sholat, kekuasaan Allah tidak goyang sedikit pun. Makanya ibadah itu untuk kita. Tapi Allah itu gembira. Kan kita pengen nangkap bagaimana Allah senang, gembira dan ridho. Gimana caranya? Nah, makanya Nabi menyampaikan sebuah hadis permisalan tentang bagaimana ridho, senang, bahagianya Allah kalau ada seorang hambanya yang taubat. Nah, beliau menceritakan, kata Nabi begini, "Lallah afrahu," dan Allah sungguh-sungguh senang bi taubati abdi, dengan tobat seorang hamba, min ahadikum, ya, dari salah seorang di antara kalian, seperti kata beliau, ada seseorang yang sedang musafir. Musafirnya bukan di kota kayak Tanjung Pinang ini, ya. Dia itu ada di ardin falah. Ardin falah itu satu gurun, tak ada orang, tak ada hewan, tak ada tumbuhan. Kayak di film-film gurun pasir gitulah, Sahara. Yang ada cuma apa? Kalajengking, ular gurun, nah, dan yang lain-lain lah, ya. Nggak ada apa-apa. Nah, kemudian orang ini duduk di sebuah tempat, capek, bersender. Ketika dia bangun, dia punya unta hilang. Untanya hilang. Dan di atas untanya itu, ya, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, semua bekal makanan, minuman, uang, harta di atas unta. Jadi kalau orang Arab itu, Pak, bepergian, untanya tuh ada bagnya di belakang, kiri kanan. Pernah nonton film Aladin kan? Nanti harta karunnya di bagnya belakang. Nah, itu biasanya minum makanya di situ, hartanya. Tiba-tiba kawan ini lagi rehat, hilang pula itu, unta hilang. Kalau hilang di gurun berarti kan udah nggak nampak di ujung mata tuh. Entah kemana hilangnya, udah jauh sekali. Kemudian unta ini hilang. Yang punya unta di tengah gurun pasir bingung, mau jalan capek, tenaga dah habis, makanan sangkut di situ, minuman juga di situ, harta di situ. Akhirnya dia cari-cari sepanjang gurun nggak jumpa. Sampai saat dia mau mati, udah kehausan, sudah kelaparan. Kemudian dia cari di situ ada mungkin tempat yang agak teduh, ada satu batang pohon, entah pohon kurma, entah pohon kaktus, pokoknya dia beristirahat di situ, siap-siap nunggu mati aja. Mau jalan terus ya nggak kuat, karena kan harus pakai tunggangan. Ini gurunnya masih sekian ratus mil. Akhirnya dia pasrah. Ya, pasrah macam orang mau tepingsan gitu, Pak. Udah habis kesadaran. Tiba-tiba sudah pasrah, ya udah kalau memang mati-matilah, dicari sana nggak jumpa, makanan udah habis, terjebak di tengah-tengah. Ya, sama kayak Anda misalnya, tiba-tiba Anda di jalan tol. Anda di jalan tol. Kemudian Anda pergi ke rest area. Mending rest, atau Anda ketemu rest area masih jauh nih, 30 km. Anda berhenti di samping jalan tol, cari pohon pipis. Pas lagi pipis, motornya diambil orang. Gimana tuh perasaannya? Mau jalan ke gerbang tol ini 30 kilo. Mau telepon, ada di motor nyangkut. Yang bisa nyetop orang, itu di tol ada orang, di gurun ada siapa? Makanya di dalam hadis ini Nabi bilang, ya, fi ardin falah, dia di sebuah gurun yang laisa fihi syai'un wala insun, nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa. Dia udah cari usaha nggak bisa. Saat tubuhnya sudah nggak kuat, dia sudah begini, udah siap mati. Ya Allah, kalau memang beginilah aku mati, ya udahlah, ini sudah tawakal terakhir. Tiba-tiba saat dia lemes mau mati, nongol tiba-tiba itu dia punya unta. Nongol tiba-tiba. Walaupun saya pernah baca beberapa ta'liq para muhaddits, berapa lama dia nunggu, ada yang mengatakan 3 hari. 3 hari di gurun. Waduh, Bapak kalau tahu kemarin kami baru pulang, habis asar aja 55 derajat, Pak, di Mekah itu. Habis asar, Pak. Saya itu bersorban terus. Kalau zuhur asar pasti bersorban, pakai gutroh saya. Karena tak kuat. Ini di hotel baru minum nih air sejuk.
Keluar hotel 10 detik haus lagi, Pak. Itu di Masjidil Haram, dari hotel ke Masjidil Haram. Begitu, Pak. Kalau 55, habis asar. Habis asarnya di sana kemarin lebih panas dari jam 12 siang di sini. Baru minum nih, kan kami kalau dari sana air zam-zam taruh di hotel biar sejuk, kena AC, kami minum. Mau berangkat sholat asar. 10 detik kami keluar dari hotel udah haus, bayangin. Udah haus tuh panas. Apalagi dia ada di padang rumput, padang Sahara, gurun pasir. Makanya akhirnya saat udah mau mati, tiba-tiba nongol untanya. Di untanya itu masih utuh makanannya, minumannya. Kira-kira orang ini bahagia tak? Bahagia. Kata Nabi, fabainama huwa kadzalik, saat dia dalam keadaan terpuruk, tiba-tiba muncullah dia punya unta tersebut dengan segala kebutuhannya. Saking senangnya dia teriak-teriak memuji Allah. Apa yang dia teriakkan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Sampai salah ngomong kata Nabi. Allahumma anta abdi, ya Allah engkaulah hamba, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi apa? Ada orang yang saking senangnya sampai tersasul dia ngomong. Nabi bilang, kenapa seperti itu? Ya, akhto'a min syiddatil farah. Dia salah mengucap karena saking hatinya bahagia. Udah mau masuk kubur lah ya, udah mau meregang nyawa, tiba-tiba harapan itu muncul. Begitulah senangnya orang. Dan kata Nabi, seperti itulah Allah senang kalau ada kalian yang tobat. Nah, ini permisalannya. Jadi bisa kita bayangkan ya, bagaimana Allah bahagia, ridho, senang kalau ada seorang hamba yang malam-malam nangis, ya Allah aku hijrah, ya Allah aku tobat, saya gak akan lakukan ini lagi. Begitulah ridhonya Allah, sebagaimana senangnya orang yang tadi mau mati ketemu lagi dengan harapan hidupnya. Nah, ini hadis ketiga. Memang cara Nabi ya, ini bisa dipakai oleh kita para guru, para dosen. Kadang-kadang Nabi memberikan pelajaran kepada binaannya adalah dengan memberikan kisah-kisah perumpamaan supaya mudah dimengerti. Tadi Bapak kalau saya jelasin, Allah itu sangat senang dan bahagia dengan tobat hambanya. Gimana senangnya? Kan nggak tahu ukurannya. Dengan kisah ini kita tahu, segitu ya senangnya itu orang ketemu dengan harapannya tadinya sudah mau mati. Segitulah senangnya Allah kalau kita ada yang tobat. Ya, jadi ini optimisme buat kita. Kalau kita dulu ada pernah melakukan hal-hal yang jahiliyah, jangan minder, jangan pesimis, teruslah optimis, karena Allah itu bahagia dengan pertobatan kita. Ya. Berapa menit lagi? 10. Ada pertanyaan? Fadhol. Apa? Boleh. Sujud terakhir. Misalnya nih imamnya sujudnya lama, kita bisa bawa di sujud terakhir. Sujud terakhir itu doa saja, apa saja boleh. Cuma pertanyaan beliau saya ulang ya. Bolehkah Sayyidul Istighfar dibaca di dalam sholat di tempat-tempat mustajab maksudnya kan? Boleh. Makanya doa di sujud terakhir itu kan mustajab. Cuman hampir mayoritas para fuqaha mensyaratkan doanya mesti bahasa Arab. Doa dalam sujud terakhir itu mesti dalam bahasa Arab. Ya. Terus gimana kalau saya nggak bisa ada doanya? Tanya sama ulama. Doa minta ini ada nggak redaksinya dari Nabi atau dari Quran? Gitu. Saya paling welcome kalau ada jemaah yang mau tanya tentang doa ini, doa itu, tanya sama saya. WA saya. Insya Allah nanti saya kirimkan. Saya tak bisa bacanya Ustaz, saya voice recorder kalau perlu. Macam mana cara baca doanya? Saya kalau bimbing umroh begitu Pak. Jamaah buku-bukunya tutup aja, tutup. Nggak usah pikir-pikir. Nggak usah, ikut aja apa saya cakap gitu. Ya. Dan saya selalu kalau bimbing jamaah ketika sedang tawaf, sedang sa'i, sedang umroh, itu pasti ambil zikir yang gampang-gampang. Nah, salah satunya ketika sujud terakhir kita bisa membaca Sayyidul Istighfar. Boleh, ya. Yang boleh dan tidak boleh khilafiyah itu tentang doa yang bebas berbahasa Indonesia. Kebanyakan mayoritas ulama nggak memperbolehkan.
dengan doa selain bahasa Arab. Kalau saran saya di tempat-tempat mustajab seperti 7 terakhir, ambil doa-doa yang jelas riwayatnya aja dari Quran, dari hadis, gitu. Dan memang di dalam doa-doa yang ada di Quran dan hadis, hampir semua hajat kita itu sudah ada di situ. Mau minta doa apa? Minta anak yang soleh, ada. Ya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mau minta rezeki yang banyak, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Minta hidayah ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta ampun, la ilaha illa anta ya subhanaka inni kuntu minadh. Minta istri yang salihah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Minta istri salihahnya lebih lagi, tambah. Nah, itu khusus. Udah ada istri salihah, masih minta istri salihah lagi. Oh, berarti minta istri salihahnya lebih dari satu. Itu doanya khusus. Kenapa? Nanti dimatiin live-nya sama ibu-ibu. Hah, tak paten Ustaz ini ngomongin poligami. Sap. Jadi boleh. Bisa juga dibaca di sebelum salam. Bisa. Ya, walaupun di sebelum salam itu ada beberapa doa dari Nabi. Ya, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Nah, itu ada dibacakan Nabi ya sebelum salam. Dan juga doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, kalau umpamanya imam masih baca panjang, tambah lagi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtan. Jangan kosong, sayang. Sebenarnya banyak zikir-zikir yang kita banyak belum amalkan. Gitu ya. Dan biasanya kalau imam-imam yang faqih pasti tahiyatnya agak panjang, karena dia tidak akan melewatkan durasi untuk berdoa di tempat mustajab. Kalau imam yang alim mesti begitu. Kiai saya kalau tasyahud itu panjang, karena beliau tahu itu doa mustajab. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu tasyahud akhirnya rata-rata panjang. Jadi itu kalau ada imam yang cepat, ya mungkin dia belum luas literasinya tentang faedah-faedah doa sebelum kita salam. Jadi doa sebelum salam itu setelah tasyahud, Pak. Ya, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum assalamualaikum itulah tempat doanya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Begitu ya. Ada lagi tentang istighfar, taubat, fadl. Ya, silakan. Ini dalam bacaan waktu sholat, bolehkah saat al-fatihah ada karangannya selampaui waktu alaihim walau doamin Rabbi walina amin. Saya pernah dengar ini di beberapa daerah, ya termasuk daerah istri saya di Jawa Barat. Memang saya lihat beberapa imam ini, ustadz-ustadz ajengan di kampung itu, setiap habis Al-Fatihah dia pakai Rabbik firli lagi, dia karena ingin supaya dosanya dan dosa orang tuanya diampuni lewat aminnya para jamaah. Tapi saya sendiri pribadi mungkin mungkin saya yang kurang alim, saya belum melihat ada anjuran perintah itu dari hadis maupun dari Al-Quran. Saya belum melihat adanya perintah itu. Yang saya dengar ya di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim faqulu amin.
Ma makna amin? Istajib ya Rabb du'aana. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebut, hadis Muslim juga disebut, kalau imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Ya, apa arti amin? Amin itu artinya perkenankanlah doa kami ya Allah. Yang saya tahu itu ada perintahnya. Makanya kalau mau aman, kalau memang mungkin kita bisa tanya sama yang mengamalkan. Yang mengamalkan kira-kira dasarnya dari mana? Kalau yang mengamalkan orang, yang ditanya yang nggak mengamalkan bingung juga kan gitu. Yang mengamalkan orang, tanyanya ke saya gitu kan. Mungkin dia punya referensi, ada Ustaz dalam hadis riwayat Abu Daud. Oke, nomor berapa? Bab apa? Kita bisa sambil cari secara akademis dan ilmiah. Bisa kita jawab. Tapi setahu saya belum dapat anjuran itu gitu ya. Jadi silakan bisa kita telusuri kepada beberapa yang mengamalkan. Saya sendiri belum sempat nanya. Di kampung isi itu rata-rata begitu. Imamnya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wabifili wal walidayah. Amin. Ada di kampung istri saya. Saya belum sempat bertanya ya, karena memang belum pulang kampung tahun kemarin ya. Nanti kita tanyakan. Jadi kalau ada amalan, kita bisa tanya kepada yang mengamalkan kira-kira dasarnya. Oh, itu diajarin guru saya. Gurunya di mana? Di pesantren. Siapa namanya? Kiai mana? Coba tanya Pak Kiai, itu anjuran dari mana? Oh, ini kata Imam Al-Ghazali. Bisa kita runut dalam kitabnya. Sebenarnya sekarang itu memang ya, Anda memang harus kritis juga, termasuk sama saya. Tanya cecer, dari mana itu sumbernya, supaya Anda kita itu mengamalkan agama tahu dasar lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang kan. Jadi saran saya, kalau kita belum tahu dasarnya, kita skip dulu ya. Ada lagi? Nggak ada? Berapa menit? Habis? 1 menit. Karena memang di Al-Fatihah itu fokus doanya bukan ampunan, tapi fokus doanya supaya kita ditunjuki jalan yang lurus, dijauhi dari 2 kaum tersesat, al-maghdub dan ad-dhalin. Siapa itu al-maghdub? Al-maghdub Yahudi, ad-dhalin Nasrani. Itu yang kedua kaum tersesat. Fokus doanya ke situ. Kalau kita tambah redaksi lagi, nanti kita minta yang baru, yang itu gak fokus kita minta. Intinya dari Al-Fatihah, supaya setiap sholat kita dikuatkan dalam hidayah, kita ada di Siratal Mustaqim. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan kita. Itu inti dari doanya. Makanya kalau ditambah doa yang lain, justru menjadi tidak fokus gitu. Oke? Silakan, Bang. Iya. Nah itu memang kalau itu ada tuh, setahu saya itu ada riwayatnya dari beberapa qurra, cuman saya belum teliti sanad hadisnya. Cuman kalau menurut saya alaihi salam itu agak kurang pas. Harusnya alaihi masalam. Karena apa? Yang disebut, dia kan mau memuji nabi yang disebut. Di ayat terakhir itu yang disebut nabinya berapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Musanya alaihissalam, Ibrahimnya kenapa nggak dipuji? Kalau mau tepat ya, kalau dalam bahasa Arab, kalau 2 orang alaihima, sama kayak orang nikah, barakallahu lakuma, kan gitu, karena dia sepasang kan. Nah, makanya kalau kita doa untuk 2 alaihima, misalnya saya punya anak dua-duanya sakit, syafahumallah, semoga Allah sembuhkan mereka berdua, huma. Nah, makanya kalau pakai suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam, harusnya alaihi masalam, karena Ibrahim dan Musa disebut gitu. Dan saya cenderung tidak membacanya, saya lebih mengamankan supaya segala akwal dan af'al dalam sholat ini kan memang juknisnya udah ketat gitu ya. Jangan ada tambah-tambahan lagi nih. Kalau memang gak ada perintah yang kuat untuk nyuruh kita, gak usah modifikasi gitu. Kayak begitu. Cukup dengan yang ada. Yang sunnah-sunnah aja masih banyak belum teramalkan kan. Apalagi kita tambah-tambah bacaan yang baru seperti itu. Tapi kalau di luar sholat gak ada masalah.
Di luar sholat nggak ada masalah. Yang masalah itu jadi perselisihan para ulama adalah dibaca di dalam sholat seperti itu. Nanti kalau misalnya kita dengar Nabi Muhammad gitu ya, kita pakai nggak? Misalnya saya lagi baca ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, wa ma Muhammadun illa rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan nggak ada yang baca kan? Padahal itu lebih dianjurkan bersolawat atas Nabi gitu. Kenapa banyak yang nggak mau melakukan? Karena ini dalam sholat. Kalau pengen tambah-tambah bacaan harus ada juknisnya, ya. Karena kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Maksudnya gimana? Pokoknya cara sholat Nabi yang diriwayatkan para sahabat, para tabiin, ikuti yang begitu. Yang aku nggak buat dalam sholat, jangan buat-buat. Nah, itu lebih aman begitu, lebih aman kita, ya. Kita pelajari yang normatif. Di kitab fikih tuh wajibnya sholat, sunahnya sholat masih banyak. Ya, nanti kapan-kapan saya sampaikan berapa kadar cara membaca dalam sholat sunnah, salat tahajud. Berapa dalam kitab fikih sunnah itu lengkap. Nabi kalau sholat asar suratnya sepanjang apa? Saya bisa kasih tahu Bapak Ibu. Nabi kalau sholat subuh bacaan suratnya kira-kira apa saja? Sholat id apa saja? Ada dalam kitab fikih sunnah. Ini yang lebih prioritas, supaya sholat kita betul-betul dekat dengan karakteristik sunnah Nabi SAW. Demikian ya, insya Allah di Nurul Islam ini mudah-mudahan kita bisa ramaikan, kita jadikan rutin setiap Selasa. Ada Selasa yang lain saya cancel, fokuskan di sini supaya lebih sistematis pembahasan kitabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.